Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adharanit tayyiban ala hadrati habibina wa qurrati uyunina nabiyina rasulillahil mustafal karim wa ala alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di suatu kondisi yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita belajarnya harus dalam keadaan begini. Kita bertemu tidak tatap muka, tapi kita bertatap muka, hati kita tetap bersatu. Artinya Allah memberikan jalan inilah agar kita selalu bisa menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Rawahu Ibnu Abdil Bar. Yang artinya, carilah ilmu dari ayunan ibu atau buayan ibu sampai ke liang lahat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Di sini ada dua statement dalam pencarian ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama adalah ayunan ibu atau buayan ibu. Yang kedua adalah liang lahat. Kita tidak perlu memahami hadis ini secara literatif, karena yang dimaksud buayan ibu adalah apakah dari kecil kita bisa memahami apa yang diucapkan ibu? Kan tidak. Dan apakah statement atau pernyataan yang kedua, ketika kita di liang lahat, apakah kita masih tetap belajar? Ternyata tidak. Maka hadis ini intinya adalah, kalau kita dalam kasih tanda petik, yaitu ada di dalam pernyataan di dalam bahasa Inggris disebutkan long life education. Long life education adalah belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini dimaksudkan dari kapanpun sampai dimanapun kita berada, kita tetap belajar. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat-sangat mendalam dari makna hadis tersebut. Walaupun ada sedikit kontroversi di antara para ulama, tetapi hadis ini mempunyai makna yang mendalam tentang bagaimana cara mencari ilmu. Ilmu yang pertama di sini adalah ilmu tentang ilmu ayunan. Ilmu ayunan ini adalah ketika dalam kearifan Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dan memberikan orang tua kita bagaimana cara mendidik anak ketika walaupun dalam ayunan, dengan syair-syair, dengan nyanyian yang berupa bait-bait syair. Makanya banyak akidah-akidah yang ditulis oleh para ulama dan dikarang oleh para ulama tentang akidah, tentang cinta kepada Rasulullah dalam bentuk-bentuk bait syair, sehingga kita bisa menghafalkan ketika kita dewasa dan teringat kapan kita diajari, padahal dulu di ayunan ibu kita diajari. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Maka kita anggap saja itu nyanyian yang sekarang oleh dajjal-dajjal akhir zaman diaplikasikan kepada nyanyian-nyanyian yang merusak generasi. Contohnya banyak sekali lirik-lirik yang mengajak
kepada kegundahan, kepada penjauhan kepada agama, dan yang lain sebagainya. Itulah anak-anak sekalian, statement yang pertama dari hadis tersebut, bagaimana mencari ilmu di ayunan ibu. Yang kedua adalah statement atau pernyataan dari hadis ini tentang mencari ilmu di liang lahat. Apakah kita masih mencari ilmu di liang lahat? Liang lahat bukan akhir daripada tempat mencari ilmu, tapi liang lahat adalah tempat awal kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita perinci dari hadis ini, ada di dalam mencari ilmu disebut dengan ilmul yakin dan ainul yakin. Ilmul yakin adalah secara teori, ainul yakin adalah secara empiris apa yang ada di alam semesta ini kita baca melalui keilmuan tersebut. Dan ketika nanti di akhirat dan terminal pertamanya adalah makbaroh atau kuburan atau lahat, itu merupakan suatu perjumpaan kita kepada alam lain yang akan kita jumpai, yakni adalah alam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang harus selalu kita pelajari kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana seorang ulama yang bernama At-Tughra'i, beliau meninggal pada tahun 513 Hijriah. Di dalam bait syairnya beliau berkata, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilu. Ijhad wala taksal, wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal." Yang artinya, seandainya cahaya ilmu itu bisa dicari dan didapatkan dengan berhayal, dengan halusinasi, dengan berangan-angan saja, maka tidak akan pernah ada di muka bumi ini orang yang bodoh. Maka ijhad, berjihadlah dalam menuntut ilmu, wala taksal, dan jangan pernah malas-malasan dalam mencarinya, wala taku ghafilan, dan jangan pernah lalai untuk mencari ilmu tersebut. Fanadamatul uqba, karena penyesalan adalah akibat dari orang-orang yang bermalas-malasan. Anak-anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan ilmu dan bagaimana caranya serta kondisi apapun yang kita cari dalam menuntut ilmu tersebut. Kita harus pahami bahwasanya takdir Allah inilah yang membuat kita tidak bisa bertatap muka. Takdir Allah lah yang membuat kita begini. Dan semoga dengan takdir Allah begini kita bertemu secara online, tapi hati kita tetap bertemu secara inline atau secara bertatap muka. Semoga Allah memberikan barokah dari keilmuan ini. Semoga Allah memberikan kita semuanya nikmat berupa kesehatan, sehingga virus ataupun pandemi ini segera berakhir dan Allah memberikan kita dengan kesabaran yang telah kita laksanakan selama ini balasan yang luar biasa, yakni keberkahan ilmu, rizki yang melimpah, surganya Allah yang akan dijanjikan kelak, sehingga kita tetap bersabar dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya yang sekarang berada dalam kondisi ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, dan dari nasihat ini kita bisa memiliki suatu harapan ke depan agar kita tetap eksis dan fokus serta giat dan konsentrasi dalam bekerja dan yang lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kita nikmat. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.